Tapi sesaat setelah mereka mengebom pintunya, Batman datang untuk menghentikan mereka. Tapi kali ini tindakannya brutal, di mana dia mendorong salah seorangnya ke api, melempar batarang ke mata pelaku lain, dan ternyata Batman tersebut adalah Joker. Di sebuah malam di kota Gotham, Batman terlihat sedang berhadapan dengan Joker dan anak buahnya di atap dari sebuah gedung. Ketika Batman berusaha menyerang Joker, Joker dapat menghindarinya, tapi Batman tiba-tiba terpeleset. Dia terjatuh dengan mukanya terlebih dahulu dan tiba-tiba terdiam. Setelah itu, tubuh Batman mulai merosot dan terjatuh dari gedungnya. Joker dan anak buahnya pun terkejut sekaligus bingung dan pergi untuk memeriksanya, di mana mereka menemukan kalau Batman telah tewas. Joker pun tertawa, tapi Gigi anak buahnya mulai khawatir karena Justice League pasti akan marah pada mereka dan Joker menyarankan mereka untuk pergi. Joker juga menyuruh agar mayat Batman dibawa dan mereka mulai memikirkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya dengan tidak adanya Batman di kota Gotham. Gigi pun menyarankan apakah mereka akan membunuh Superman atau Green Arrow, tapi Joker terlihat sudah tidak tertarik melawan superhero. Tapi meski begitu, dia dan anak buahnya pergi bersenang-senang dengan merampok sebuah kapal. Mereka bisa dengan mudah membunuh semua awak kapalnya, tapi karena terlalu mudah, Joker mulai tidak tertarik melakukan kejahatan. Selama berhari-hari dia hanya di markasnya menyendiri, dan meski Gigi mencoba untuk menyemangatinya dengan memperlihatkan koran yang bertuliskan aksi kriminal di Gotham meningkat dengan tidak adanya Batman, Joker tetap tidak bergerak yang membuat Gigi muak dan pergi dari sana. Tapi melihat lowongan di Wayne Enterprises, Joker memutuskan pergi ke sana. Dia mengambil identitas baru bernama Johan Kaiser dan bertemu dengan Mr. D untuk melamar pekerjaan. Joker pun langsung diterima dan ketika dia mulai bekerja, Joker mencari data soal uang dan senjata rahasia yang tentu saja tidak dia temukan. Dia juga didatangi oleh rekannya yang bernama Helen, di mana Joker memberitahu kalau dia tidak bisa mengakses data tentang uang dan senjata, yang membuat Helen seketika tertawa karena dia kira Joker bercanda. Joker pun menanyai apa job desk-nya, tapi karena Helen memberitahunya berbelit-belit dan tidak memberitahu pasti apa job desk-nya, Joker sempat ingin membunuhnya, tapi untungnya dia bisa menahan dirinya. Beberapa minggu kemudian, ketika Joker sedang membuat kopi, dia didatangi oleh atasannya, Mr. Goodman, di mana Goodman mempertanyakan hasil kerja Joker dan Joker langsung menghantamkan microwave ke kepalanya dan membunuhnya di sana. Keesokannya Joker berpidato di ruang kerjanya soal kapitalisme dan setelah selesai, Mr. D memintanya ke ruangannya dan di ruangannya, Mr. D membicarakan soal kematian Mr. Goodman yang tewas karena kecelakaan atau itulah yang ingin dipercaya. Mendengar itu, Joker pun bersiap-siap dengan masker gasnya untuk menyebar Joker toksin, tapi ketika persiapannya selesai, Mr. D berkata dia percaya kalau Mr. Goodman tewas bunuh diri bukan karena kecelakaan, dan dengan tewasnya Mr. Goodman, dia meminta Joker menggantikannya. Joker pun seketika terkejut, tapi dia menerima tawaran tersebut. Beberapa minggu kemudian, ketika sedang meeting, Joker mengungkit soal kematian Mr. Goodman, tapi orang-orang di sana malah tertawa karena menganggap itu candaan. Joker pun dianggap orang paling humoris di sana, dan malamnya Joker minum-minum dengan rekannya, tapi ketika berjalan pulang, dua orang membuntutinya yang membuat Joker langsung berlari, tapi dia dihantam oleh tongkat baseball dan dipukuli serta ditangkap. Joker pun mempertanyakan siapa yang berani melawannya, yang ternyata adalah Gigi yang tidak tahu itu Joker. Gigi pun memberitahu dia telah mencarinya kemana-mana karena dia mendapatkan info Batman kembali dan dia takut kalau Batman mencarinya. Joker pun menganggap Gigi bercanda dan ketika Gigi bertanya apa yang harus dirinya lakukan sambil pergi, Joker menyarankan dia melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan. Paginya, melihat muka Joker bonyok, rekan-rekannya pun seketika khawatir, tapi Joker meminta mereka tenang karena dia memberikan perlawanan. Mendengar itu, rekannya pun mempertanyakan di mana keberadaan Batman dan Joker berkata kalau dia menaruh mayat Batman di lemarinya. Rekan-rekannya pun tertawa, tapi salah seorang rekannya memberitahu Joker kalau minggu lalu istrinya berusaha dirampok tapi Batman tiba-tiba datang menolongnya. Joker pun terkejut dan memastikan apakah benar Batman dan rekannya meyakinkan Joker
Joker karena istrinya sempat berbicara pada Batman. Malamnya, setelah pulang, Joker mengambil sekaleng soda dan mulai menonton TV bersama mayat Batman di lemarinya. Di lain tempat, sekelompok orang berusaha merampok sebuah bank, tapi sesaat setelah mereka mengebom pintunya, Batman datang untuk menghentikan mereka, tapi kali ini tindakannya brutal, di mana dia mendorong salah seorangnya ke api, melempar batarang ke mata pelaku lain, dan ternyata Batman tersebut adalah Joker. Sesaat kemudian Joker terbangun di samping istrinya yang menanyai Joker apakah dia mengalami mimpi itu lagi. Tak lama kemudian anak dari Joker yaitu Albert juga datang, dan di kantornya Joker menginterview Mr. Freeze yang memutuskan kembali menjadi bisnismen setelah Batman menjadi semakin brutal dan tidak segan membunuh lawannya. Mendengar itu, Joker pun menganggap Mr. Freeze bercanda karena Batman telah mati dan menanyainya kenapa dia memilih perusahaan ini, dan Freeze berkata karenanya, tapi Joker tidak mengerti maksudnya dan melihat kalau Joker seperti tidak tahu siapa dia sebenarnya. Freeze yang menganggap Joker bermain-main seketika marah dan memberitahunya kalau semua orang tahu jika Joker bersembunyi di sini untuk menghindari pengejaran Batman. Joker tetap bertingkah tidak tahu, dan setelah Mr. Freeze pergi, Scarecrow adalah kandidat selanjutnya. Malamnya, saat sedang tertidur, Joker mengalami sleepwalking atau berjalan saat tidur dan pergi menghampiri mayat Batman mengenakan kostumnya untuk menjadi seorang Batman. Dan ternyata setiap malam ketika Joker mengalami sleepwalking, dia menjadi Batman untuk menjaga Gotham, dan mimpi yang Joker alami bukanlah mimpi melainkan kenyataan. Joker pun mulai memukuli penjahat yang dia temui secara brutal dan bahkan membunuh salah satunya, dan ketika bertemu Gigi sadar kalau Batman adalah Joker. Joker juga tahu itu Gigi, tapi Joker tetap menyerangnya dengan tongkat bisbol. Paginya, saat Joker bermain bisbol melawan LexCorp, dia membunuh salah seorang lawannya karena bercanda menjulukinya The Batman. Tapi masalah itu bisa diselesaikan oleh Bruce Wayne. Dia juga diajak makan malam oleh Bruce, dan malamnya Joker makan malam bersama di Wayne Manor, di mana dia menanyai Bruce kalau ini bukan soal di pertandingan tadi, lalu apa yang ingin dibicarakan. Bruce berkata kalau Joker sudah tidak seperti dulu lagi, dan Joker menjawab kalau dia tidak boleh bercanda selagi masih banyak pekerjaan, tapi Bruce berkata kalau mereka membutuhkan orang seperti Joker dulu karena seseorang tanpa sisi humor sama seperti Gotham tanpa Batman. Mendengar itu, Joker pun berkata kalau dia kira Batman telah tewas, dan Bruce tertawa sambil berkata itulah candaan yang dia tunggu. Bruce juga berkata jika Batman tewas maka dunia akan menjadi sangat membosankan, dan jika itu benar-benar terjadi maka seseorang pasti akan berpura-pura menjadinya untuk menyenangkan orang-orang. Dan mungkin itulah yang terjadi pada Joker, di mana ketika Batman tewas, setengah darinya juga ikut tewas karena dia sangat terobsesi pada Batman. Tapi setelah itu, Bruce berkata dia bercanda karena semua orang tahu kalau Batman masih hidup. Joker pun termenung dan terus memikirkan ucapan Bruce sampai dia melamun saat sedang meeting. Tapi ketika salah seorang rekannya menyadarkannya dan bercanda, Joker mengambil sebuah pensil dan mulai membunuhnya. Mr. D pun datang, tapi terlihat tidak peduli akan aksi Joker dan memintanya untuk tidak memikirkan perkataan Bruce karena Bruce suka mempermainkan pikiran orang. Malamnya, ketika pulang, Joker dikejutkan dengan anaknya yang menemukan mayat Batman, yang membuat Joker seketika panik dan meminta istri serta anaknya untuk tidak menghiraukannya. Setelah itu Joker jalan-jalan sambil ngoceh-ngoceh soal Batman dan memutuskan kalau dia ingin tahu apakah Batman masih hidup atau tidak, maka dia harus melakukan sesuatu. Joker pun merampok sebuah toko, menciptakan sebuah alat, membuat Joker toksin, serta menyewa preman untuk memancing Batman. Setelah semuanya siap, karena sedikit ngantuk, Joker memutuskan untuk tidur sebentar. Setelah itu dua orang preman mengancam sepasang kekasih dan menyuruh mereka berteriak, dan Batman yang sebenarnya adalah Joker langsung datang ke sana. Tapi ketika dia menghajar para premannya, kulit dari para premannya menempel di tangannya. Para preman tersebut juga memiliki tubuh yang lengket, dan ketika Joker ditangkap, dia pun diberikan Joker toksin yang membunuh para preman tersebut, dan Joker tiba-tiba terbangun. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk dari Joker yang diciptakan oleh super villain bernama Insomnia, dan setelah terbangun, Joker memutuskan tidur lagi. Dan Night's Terror The Joker tamat.
Gimana ceritanya? BTW Mr. Emo terima kasih buat jubah hitam yang ngirim Saweria, semoga berkah. Dan ini adalah cerita tie-in dari seri Night's Terror yang dirilis belum lama ini. So, kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share. Saya Mr. A, bye-bye.